الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di luar tema hari ini, Ustadz. Di dalam surat Al-Muzammil itu ayat 4-nya kan kita diwajibkan membaca Al-Quran secara tartil, perlahan-lahan. Saya ingin yang disebut perlahan-lahan itu bisa dicontohkan sepelan-pelannya itu seperti apa dan secepat-cepatnya seperti apa. Karena saya sering hafiz Quran itu kalau baca di lingkungan masjid gitu cepat sekali, apakah itu disebut dengan tartil atau tidak? Dan volumenya, Ustadz, sekeras-kerasnya itu seperti apa dan sepelan-pelannya seperti apa? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan antum, menjaga antum dan keluarga, serta diberikan rahmat insyaallah. Kita bacakan dulu ayatnya supaya bisa terbaca dengan lebih luas. Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang keempat. Saya bacakan dulu dari ayat pertamanya supaya kita tersambung. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Ini yang dimaksudkan warattilil Qur'ana tartila. Ayat ini, sebelum saya sampai pada jawaban pertanyaan bagaimana cara membaca Quran secara tartil, saya ingin terangkan ayat ini turun sebagai ajakan dari Allah kepada setiap hamba untuk menghidupkan malam tahajud. Tapi di ayat 5-nya ada sindiran yang sangat halus tapi tajam. Kata Allah begini, innalaka fin nahari sabhan tawila. Ya, perhatikan baik-baik ayat 4 ke 5-nya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini dulu luar biasa, siangnya sibuk banyak kerjaan, malam-malamnya enak banget santai pakai selimut. Muzammil itu selimut yang enak yang dipakai saat malam dingin yang menemani. Di Muzammil dari kata zamil, teman yang enak menemani. Kata Allah, kamu ini luar biasa, siangnya sibuk bekerja, malamnya tidur enak pakai selimut, cita-cita masuk surga. Maka bangunlah sedikit. Nah, saat bangun ini Allah minta bacakanlah dalam salat Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu sebetulnya awalnya tidak ada hubungan dengan cepat dengan lambat. Tidak. Tartil lebih kepada bacaan yang dibaca dengan baik dan benar. Rattala yurattilu tartilan. Qiraatul tilwal akhar. Dibaca secara berurutan dengan tertib baik dan benar. Sesuatu yang tertib, berurutan, baik dan benar, ini disebut dengan tartil. Jadi bacaan tartil itu baca dengan tertib, jangan lompat-lompat. Ya, baca Al-Baqarah, pindah ke An-Nisa, balik lagi ke Ali Imran, lompat lagi ke Al-Maidah. Tidak tartil bacaannya. Jelas ya? Lalu bacakan dengan baik dan benar. Kalau baik benar saja disebut tajwid namanya. Ya. Boleh jadi orang bacanya benar, bagus, tapi nggak tartil karena nggak tertib bacanya. Jadi kalau kita bacakan baik dan benar saja menjadi tajwid namanya. Jelas? Kalau perbaikannya disebut tahsin namanya. Jadi kalau orang belajar Qurannya dengan tajwid, sebetulnya sudah nggak harus tahsin lagi karena sudah pasti bagus. Cuman karena sekarang banyak orang belajar Quran nggak pakai tajwid, terlalu banyak ditoleransi, akhirnya ada tahsin untuk perbaikan lagi. Ya, maka di sini tajwid baik dan benar akan mengajarkan pada kita bagaimana cara membaca Al-Quran, baik panjangnya, pendeknya, kapan dimulainya, kapan berhentinya, kapan nun ada hukumnya, ikhfa, idgham, iqlab dan sebagainya. Itu ranahnya ranah hukum tajwid. Jadi kalau tajwid, pertama dia bacaan yang berurut. Jadi jangan sampai baca Quran lompat-lompat. Kecuali bacaan dalam konteks kajian, sedang ngaji ayatnya misalnya ini ada di Al-Baqarah, dikuatkan di Ali Imran, ditegaskan di An-Nisa misalnya, itu nggak apa-apa. Buka, kaji lagi, sambungkan lagi, lengkapi, itu nggak ada masalah. Ditafsir sah. Tapi kalau sengaja baca Quran lompat-lompat, pindah, balik lagi, walaupun bacanya benar, tajwid sempurna, panjangnya bagus, pendeknya bagus, cuman bacaannya nggak teratur, lompat kanan, lompat kiri. Makanya seorang imam pun, imam dalam sholat, itu diantara tertib imam, itu membacakan ayat mesti berurut. Jangan sampai begini misalnya, rakaat pertama maghrib baca qul huwallah, rakaat kedua Al-Baqarah ayat terakhir la yukallifullah, itu nggak tertib sekalipun sah, itu aib dalam qiraat. Misal rakaat pertama baca Ali Imran, kedua Al-Baqarah, itu nggak boleh, nggak tertib.
Makanya kalau mau Al-Baqarah dulu, baru Qul Huwallah. Al-Baqarah dulu, baru Ali Imran. Itu yang disebut tertib namanya. Nah, adapun tadi yang antum sampaikan itu termasuk dalam bacaan tajwidnya. Ya, tajwid masuk kategori ditartil karena di hukum tartil mencakup seluruhnya. Misal, bacaan cepat atau lambat. Dalam ilmu tajwid itu dibagi 3 bagian dan semuanya tartil. 1 bacaan hadar. Hadar. Kedua mutawassit, ketiga tiwal. Hadar itu bacaan cepat. Tapi cepat tanpa menghilangkan hukum tajwid. Contoh, hukum panjang ini itu dibagi 3 secara cepat. Yang pertama, ada bacaan yang sifatnya 6 harakat, 6 atau 5 harakat. Ada 4 harakat, ada 2 harakat. Kalau Anda sulit memahami, bingung harakat itu apa maksudnya, maka saya berikan sebuah metode untuk memudahkan. 2 harakat itu sekitar 1 detik. Tek. 4 harakat 2 detik. Tek. Tek. 6 harakat berapa? 3 detik. Di setiap 1 harakat berarti setengah detik kurang lebih. Ya. Di kalau ada 2 harakat 1 detik. Nah, panjang bacaan dalam Quran itu kalau bukan 1 detik, 2 detik, pasti 3 detik. Atau 2,5 yang 5 harakat. Contoh, misal di ujung setiap ayat berhenti, kalau ujungnya itu kita berhenti, itu rata-rata dibaca panjang kan? Baik, Al-Fatihah misal, bisa kita baca 3 detik ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. 6 harakat. Anda baca 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Atau boleh dibaca 1 detik, 2 harakat untuk bacaan cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harakat, 1 detik, 1 detik, 1 detik. Nah, bacaan cepat tadi yang 1 detik disebut hadar namanya. Ini biasanya dibacakan dalam anjuran sholat sunnah yang sifat rakaatnya banyak tapi ingin mengumpulkan banyak ayat untuk mendapatkan banyak pahala. Contoh paling gampang, tarawih. Maka dalam tarawih dianjurkan bacaan tartil dengan metode hadar, jadikan 2 harakat supaya nggak terlalu lama makmumnya berdiri tapi ayat bisa dikumpulkan banyak. Makanya di Timur Tengah tuh banyak tapi bacaannya cepat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu 2. Nah, tapi kalau kita bacakan misalnya mutawassit yang 4 harakat 2 detik, itu biasanya dibacakan dalam sholat fardu yang berjamaah. Jadi kalau sedang fardu maghrib, nah itu jadikan 4. Majais munfasil misalnya, ya, yang ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 4. Tek tek. Makanya kerasanya juga terlalu lama gitu. Enak, tiba-tiba ruku, sujud, dan seterusnya. Kalau yang 6 harakat biasanya itu dibacakan dalam sholat sendirian, tahajud sendiri, silahkan sampai 6, karena di belakangnya nggak ada gerbong. Ini sudah bacaannya bacaan panjang, Al-Baqarah madnya 6. Begitu nengok ke belakang habis semua. Ya. Terus saya masuk pertama pesantren, bulan Ramadan lagi, pertama kali pesantren. Kelas baru masuk, yang imamin tingkat terakhir kelas 6. Kelas terakhir. Itu langsung menggunakan metode yang 6 harakat. Baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai waladhdallin aja Pak, hampir 5 menit. Ini. Habis itu apa coba? Rakaat pertama, ini nyata, saya tidak bercanda, nyata. Yasin. Sedikit celaka saya. Baru masuk pesantren langsung Yasin. Alhamdulillah, habis itu Allahu Akbar. Ini nyata saya masuk pesantren demikian. Jadi ada demikian. Kemudian untuk tinggi rendah atau kencang pendek itu sesuai dengan kadarnya saja.
Ya kadang-kadang para imam itu memvariasikan. Nabi mengatakan baguskan suaramu. Dengan bagus itu untuk memberikan dampak kepada jiwa. Kadang-kadang misalnya kalau teman-teman lihat Imam Syekh Sudes kan, di bagian tertentu suka kencang kan, Tasyami Syekh ya. Ada juga teman-teman yang lain misalnya pembacaan tertentu itu dalam intonasi tertentu dia suka ditinggikan tuh, rendahkan lagi. Kalau kita memahami yang dibaca itu kadang-kadang ayat-ayat azab baca tinggi supaya menyentuh ke jiwa kita. Ayat-ayat tentang neraka awalnya rendah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghufaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Nah, kena ke neraka gitu. Apa kamu nggak pengen taubat? Kamu bisa masuk neraka. Kamu bisa masuk neraka. Kamu taubat. Kan dia naikkan. Di neraka itu kamu nggak bisa hidup, nggak bisa mati, gitu aja gitu. Nah, itu kadang suasana itu dia naikkan. Nah, itu sesuai dengan kondisi saja. Jadi kalau memang dibutuhkan tinggi, tapi kalau nggak dibutuhkan kita rendah dan seterusnya. Ya, jadi situasi itu yang disesuaikan. Allahu ta'ala alam bis-shawab.